Preparing. Yap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngobrolin Visi. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa, Arif Rifai MC. Iya, welcome bro. Halo Gung, Halo, alhamdulillah. Kita terakhir ketemu kapan, Dip? entah tahun kapan. Terakhir itu ingat nggak? Kita di program IKAM Lampim, Ikatan Mahasiswa Lampung Timur ya. Dulu waktu SMA. Waktu SMA 2011-2012, kamu perwakilan ketua OSIS dari Pasir Sakti, SMA Negeri Pasir 1 Pasir Sakti. Sakti waktu Ya. itu. Nah, aku di SMA Teladan, Wajib Para Lampung Timur. Eh, Kita mewakili ketua OSIS loh pada saat itu. iya, Terus kita sama-sama dinobatkan sebagai calon ketua 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 Ikatan Pelajar Lampung Timur waktu itu. Ikatan Pelajar Lampung Timur. Dan kamu yang terpilih ya? Iya, Oke, mantap, mantap, mantap. Hari ini kita ketemu lagi di tahun yang berbeda, 2021. Di kampus juga kita jarang interaksi ya, jarang ketemu. jarang ketemu. Oke. Teman-teman di luar sana mungkin pengen kenal dulu, Rif, dengan dirimu. Dirimu ini siapa, asalnya dari mana, kemudian aktivitas sekarang ngapain gitu ya, dan hal unik apa yang sebenarnya kamu percaya dan kamu lakukan sampai sekarang. Monggo. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Arif Rifai, biasa dipanggil Arif atau Rifai. Biasanya sih lebih ininya Arif Rifai saja. Aku asalnya dari Lampung Timur sama kayak Agung, lulusan dari Unila. Saat ini kesibukannya freelancer, kerja siaran, MC dan ya gitulah. Oke. Oke. Arif ini sebelum sekarang ada di posisi sebagai seorang presenter dan profesional MC gitu ya. Ada satu cerita yang unik gitu, dan itu yang jadi aku sampaikan di layar, bahwa dia ambil keputusan yang luar biasa gitu. Awalnya di MIPA, terus akhirnya pindah ke komunikasi. Gimana ceritanya dan kenapa bisa ambil langkah itu, bro? Iya, sebenarnya dari SMP mungkin kalau ditanya apa sih cita-citanya gitu. Cita-citanya pengen jadi seorang penyiar berita gitu, nggak pernah berubah. Cita-citanya pengen jadi seorang penyiar berita sampai SMA, sampai pas penentuan jurusan. Aku juga sebenarnya milih ilmu komunikasi sebenarnya pas jalur undangan kalau dulu ya. Jalur undangan milih ilmu komunikasi sama fisika gitu. Jadi IPC karena aku dulunya dari IPA, kemudian pilih ilmu komunikasi sama IPA. Dan kedua-duanya nggak ada yang keterima istilahnya waktu jalur undangan. Kemudian karena nggak ada yang keterima waktu SBMPTN tertulis, agak gimana daripada nggak kuliah, oke lah ngambil ilmu komunikasi juga sama fisika karena fisika istilahnya peluangnya cukup besar untuk keterima. Dan pas pengumuman ternyata keterimanya di fisika, bukan di ilmu komunikasi. Padahal pilihan pertama di ilmu komunikasi. Mungkin karena aku dulunya anak IPA, kemudian melenceng ke IPS, jadinya nggak keterima di ilmu komunikasi. Terus di MIPA, di fisika itu jalanin selama 2 tahun. Dari awal masuk MIPA itu, masuk ilmu komunikasi sebenarnya udah kayak gimana ya, nggak nerima gitu sebenarnya. Masih pengen masuk ilmu komunikasi, tapi di hati ini udah mau mencoba ikhlas. Oke, ikhlas nggak apa-apa, terima saja, jalani setahun, oke, kemudian sampai 2 tahun dan ternyata keinginan untuk masuk ke ilmu komunikasi itu masih besar gitu, dan aku belum bisa menerima, belum bisa menemukan sesuatu di fisika, sesuatu yang aku mau di fisika gitu. Akhirnya padahal di fisika waktu itu aku dapat beasiswa gitu. Dan di tahun kedua kemudian memutuskan, itu banyak banget pertimbangan sebenarnya.
Kalau aku pindah dan keterima di ilmu komunikasi, artinya melepas beasiswa yang di fisika dan siap-siap harus membiayai hidup dan juga membiayai kuliah di ilmu komunikasi dengan mencari biaya sendiri, istilahnya seperti itu. Dan akhirnya aku pilih untuk coba lagi SBMPTN, dan ya di tahun kedua itu alhamdulillah keterima di ilmu komunikasi dengan konsekuensi seperti itu. Aku udah tahu sebenarnya kalau aku di ilmu komunikasi artinya harus siap dengan masalah finansial itu mungkin. Dan semester 1, semester 2, semester 3 aman. Tapi masalah sebenarnya ada juga masalah-masalah finansial. Tapi di semester 4, 5, dan 6 apa yang aku takutin itu terjadi. 4, 5, 6, semester 4 nggak bisa bayar UKT, kemudian semester 5 juga sama, nggak bisa bayar UKT juga, semester 6 sampai 3 semester. Dan selama 3 semester itu di ilmu komunikasi sempat berhenti juga, artinya karena nggak bisa bayar UKT. Dan di ilmu komunikasi itu sebenarnya juga sudah di ujung tanduk, karena 3 semester berturut-turut nggak ikut nggak bisa input nilai, nggak bisa ikut kuliah karena nggak bayar UKT. Tapi alhamdulillah ada jalan saja sebenarnya, ada jalan, dan akhirnya ya bisa lulus, bisa selesai juga di ilmu komunikasi. Itu sih sebenarnya. Oke. Penuh tantangan ya sebenarnya ya untuk kamu bisa lulus itu ya. Tapi gimana cara kamu nyelesainnya tuh? Sebentar. Tadi SBMPTN tes ulang kamu. Iya, 2 tes tahun ulang. itu SBMPTN lagi. SBMPTN lagi. Dan itu ngambil waktu di percobaan yang setelah 2 tahun itu aku ngambil murni yang IPS, nggak IPC lagi. Jadi aku ngambil semua jurusan IPS, nggak ada jurusan IPA-nya. 2012 MIPA. 2014 SBMPTN lagi. 2014 SBMPTN lagi, masuk ilmu komunikasi. Lulus tahun 2020. Wow. Semester 12, Bro. Hampir semester 13 aku lulus. Semester 13. Semester 13 ditambah 2 tahun di fisika. Aku kuliah hampir 9 tahun, 8 tahun lebih istilahnya. Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi tadi mulai bermasalah di semester 4. 4, 5, 6. 4, 5, 6 nunggak UKT. Nggak bayar UKT. Nggak bayar UKT selama 1,5 tahun, 3 semester. Selama 3 semester. Terus di semester keempat kamu lunasi 3 semesternya? Semester ke-7 aku lunasi. Wow, berarti sudah tertumpuk banyak itu. Iya, tertumpuk banyak. Dan sebenarnya aku pengen ngucapin terima kasih banget sebenarnya untuk kalau misalkan nanti Bapak Rektor melihat Pak Karomani, beliau itu salah satu orang yang paling berjasa dalam perjalanan kuliahku. Dan waktu itu di tengah masalah seperti itu, aku menghadap beliau, aku bilang bahwa kebetulan memang, dan aku juga terima kasih juga untuk English Society of Lampung University ISO Unila, karena perantara ISO Unila aku juga bisa mendapat bantuan. Jadi waktu itu aku menemui beliau, waktu itu beliau masih sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, karena aku nggak tahu lagi harus kemana, dan dalam pikiranku pasti ada jalan keluar gitu, dan itu masalah seperti itu orang tuaku pun nggak tahu gitu. Jadi aku nggak tahu harus kemana, dan akhirnya memberanikan diri untuk menemui Bapak Wakil Rektor 3, Pak Karomani, dan luar biasanya sekali beliau bersedia untuk membantu seperti itu sampai ya selesai semuanya, bahkan saat hari ini aku udah lulus menyelesaikan kuliahku. Keren. Jadi Pak Karomani bantu atas kewenangan beliau sebagai warek atau personal? Sebagai orang yang kamu temui dibantu sama dia? Iya, sebagai warek waktu itu. Oh, sebagai warek beliau keluarkan kebijakan. Gitu. Karena memang itu berada di ujung tanduk, dan
aku waktu itu emang sebenarnya ada perantara juga dari ISO, karena aku juga selama nggak ngikutin kuliah tersebut 3 semester itu aku juga aktif ikutin lomba-lomba nasional, internasional, dan mungkin karena itulah beliau juga menjadi salah satu dasar beliau bantu anak ini gitu. Jadi ada alasan kenapa harus. Iya, iya, iya. Apa yang kamu sampaikan dulu sama Pak Warek? Terus apa yang beliau kasih respon? Nggak mudah loh, bro, untuk ngadep, menyampaikan kekurangan, sampai akhirnya apa yang kamu sampaikan diterima. Dan kamu dapat solusi, itu nggak gampang. Kamu bilang apa sama Pak Karmani? Waktu itu aku waktu ngadep menunggu kan, terus ditanya ini dari mana, aku bilang dari ISO English Society gitu, terus sama sekretarisnya disuruh masuk, dan begitu masuk bapak itu langsung bilang oh ini dari ISO, habis menang apa gitu, dia langsung bilang habis menang apa. Kebetulan aku di situ juga sudah menyiapkan itu sertifikat lomba-lomba nasional, internasional. Aku langsung tunjukkan semua. Ini Pak, saya habis menang ini gitu. Oh, bagus, udah dapat beasiswa. Terus beliau langsung bilang gitu, udah dapat beasiswa. Terus aku bilang belum Pak. Jadi saya ini memang kesini, saya 3 semester belum bayar Pak. Saya bilang apa adanya seperti itu, dan beliau sangat welcome dan sangat terbuka untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang yang patut sebenarnya, dan aku mencari alasan kenapa beliau layak untuk membantu gitu. Dan tapi luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi beliau, merupakan salah satu orang yang paling berjasa dalam perjalanan kuliahku. Semuanya berakhir, semuanya beres. Orang tua akhirnya kamu ceritain kapan? Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu? Sampai sekarang nggak tahu. Ya pokoknya kalau ke orang tua istilahnya ya yang baik-baik saja, yang prestasi-prestasi saja. Tapi kalau masalah finansial, masalah aku nunggak 3 semester sampai sekarang nggak tahu. Sampai aku lulus nggak tahu. Dan untungnya orang tuaku juga nggak memaksakan selalu nanya kok kamu belum lulus gitu, enggak. Oke. Iya, 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 iya. Dan banyak yang nggak tahu loh cerita itu. Aku beberapa kali lihat status kamu soal perjuangan, walaupun lulus terlambat gitu itu. Gila nih anak gitu, kapan nih bisa ngobrol gitu, dan baru ketemu sekarang. Enggak sih, sebenarnya ini Ternyata. bukan tentang lulus terlambat. Jadi jangan, untuk teman-teman semuanya juga jangan diambil poinnya lulus terlambat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang mau lulus terlambat gitu. Jadi kalau bisa cepet. Tapi karena mungkin memang keadaan dan jalannya seperti itu, kalaupun harus apa ya istilahnya, namanya kuliah, namanya apapun pasti ada halangannya masing-masing. Semua orang pasti ada jalannya. Ada yang lancar, ada yang enggak. Kalaupun kita nggak lancar, yang penting tetap jalannya aja, pasti ada jalan. Oke. Tapi Rif, nggak sedikit yang nyerah loh kalau ketemu case yang serupa dengan kamu. Dan banyak teman-teman kita yang akhirnya nggak beres gitu karena masalah finansial, karena motivasi belajar yang kurang gitu ya. Apa keyakinan yang kamu punya sampai akhirnya kamu tetap ikut lomba gitu ya, do the best, kemudian kamu punya keyakinan ya apa yang gua mulai harus gua beresin. Nah itu kamu punya keyakinan apa, atau pernah kamu temuin di mana sampai kamu dapat insight, oke gua harus beresin deh, ada nggak? Ini sebenarnya lebih ke tanggung jawab sama orang tua ya. Jadi apapun yang terjadi, intinya aku harus lulus. Karena memang ketika pindah jurusan pun aku nggak bilang awalnya. Jadi aku baru bilang ketika aku sudah kuliah di ilmu komunikasi, sudah diterima di ilmu komunikasi, aku baru bilang gitu. Jadi dan orang tua memberikan kebebasan seperti itu. Jadi itu merupakan tanggung jawab sih, aku tanggung jawab. Jadi kayak mana caranya, mau lulusnya lama mau apa, yang penting aku lulus. Dan ketika memang 3 semester itu nggak bayar, aku sebenarnya agak give up ya, adalah istilahnya adalah untuk kepikiran untuk menyerah ataupun, tapi di situ juga aku masih yakin sih pasti ada jalan, karena memang
itu sih yang tadi yang aku pegangin. Ada alasan aku punya prestasi istilahnya seperti itu. Prestasi bukan hanya akademik tapi juga non akademik dan pasti ada jalan. Aku selalu itu sih ininya. Oke, oke. Dan prestasi yang kamu punya itu semua berkaitan dengan broadcasting. Newscasting, lebih ke Newscasting. Oh, oke, English, sorry. bahasa Inggris. Oke, newscasting. Oh, jadi pembawa berita berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Yaitu kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ikut English Club pasti tahu newscasting itu salah satu cabang. Biasanya kan kalau English Club ada debat, ada speech, ada Scrabble, ada storytelling, dan ada newscasting. Dan aku ikut ke newscastingnya itu. Prestasi terbaikmu ada di level mana, daerah mana? Di newscasting. Newscasting nasional pernah juara 1 di Alsa Unpad, itu di Alsa. Kemudian juara 1 di Tarumanegara University. Kemudian di juara 2 di Alsa UI, Universitas Indonesia, dan sebenarnya yang paling ini sih sampai sekarang masuk top 10, itu top 10 di Asian English Olympic, itu Olimpiade Bahasa Inggris tingkat Asia tahun 2016, dan itu sebenarnya nggak nyangka juga sih. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita coba recall memori saat kamu menjuarai itu. Please tunjukkan kemampuanmu, bro. Dalam bidang newscasting bahasa Inggris itu, coba dong. Apa ya? Openingnya aja paling ya. Boleh. Openingnya. Gimana ya? Tadi aku lupa dulu. Ntar dulu. Misalkan, hello, good morning viewers. Welcome back to BBC World News live from Broadcasting House. I am Rifa Iarif. Udah. Asik. Mantap. Itu singkat, tapi butuh kemampuan yang terus diasah, dipupuk, dilatih, berkali-kali diuji, mentalnya nggak gampang gitu. Dan kamu bisa. Gimana caranya kamu bisa menjadi seorang yang juara di newscasting, kemudian kamu happy menjalani tantangan-tantangan itu? Gimana deh? Itu dulu deh. Gimana? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh ketika dulu waktu 2012, kalau ingat waktu di GSG, waktu ospek di GSG, Profi di GSG, ngelihat demo dari anak-anak ISO, oh ternyata ada newscasting. Dan itu pertama aku tahu, aku kan udah bilang dari SMP, dari SMA, pengen banget jadi seorang penyiar berita. Dan ketika ada di ISO, ada branch, ternyata ada cabang newscasting. Oke, aku daftar tahun 2012. Tapi karena tahun 2012 itu kan aku benar-benar dari kampung, dari SMA yang di pedalaman, dan bahasa Inggris yang nggak ada basic bahasa Inggris sama sekali. Kemudian teman-temannya di sana kan memang sudah bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus. Pokoknya intinya kalau zaman sekarang mungkin kalau bahasa sekarang istrinya terserang insecure banget waktu dulu 2012, waktu pas mau lomba, udah didaftarkan lomba, akhirnya aku nggak datang lomba tersebut dan memutuskan untuk keluar dari ISO pada tahun 2012 karena saking insecure-nya, dan aku merasa insecure, dan aku merasa belum bisa di level mereka, karena aku ngomong bahasa Inggris saja, baca bahasa Inggris saja itu logatnya Jawa. Jadi saking kebawanya, jadi D-nya itu tebel-tebel, jadi saking nggak bisa, saking baca aja logatnya itu Jawa. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari ISO tahun 2012. Kemudian tahun 2014 ketika aku daftar kuliah lagi, pindah jurusan. Nah ini tuh seperti terlahir kembali sih istilahnya. Pindah jurusan itu salah satu keberanian yang paling aku syukuri sampai sekarang. Dan tahun 2014, oke, aku memutuskan untuk daftar lagi ISO, ikut tesnya lagi, ikut wawancara lagi. Padahal sebenarnya pengurus-pengurusnya itu juga temen karena memang sudah kenal tahun 2012, dan
sebenarnya dikasih tahu nggak apa-apa, langsung masuk aja nggak apa-apa. Tapi aku ikut lagi dari awal, ikut tes lagi, kemudian ikut wawancara lagi, dan masuk lagi tahun 2014. Di awal-awal tahun 2014 ketika mengikuti lomba, latihan, masih sama sebenarnya, insecure itu masih sama, dan bertambah lagi sebenarnya, karena posisinya aku itu 2 tahun di atas teman-temanku yang baru itu. Ya, 2 tahun di atas teman-temanku yang baru, tapi kemampuanku itu masih jauh di bawah mereka, gitu. Dan ketika ikut lomba masih sama nggak break, jadi nggak lolos. Kalau di Newscasting kan ada babak pertama, babak kedua, dan selanjutnya. Ikut lomba pertama selalu gagal di babak pertama. Bahkan internal competition, kan kalau di ISO itu ada internal competition sebelum lomba, ada seleksi dulu, istilahnya seleksi di internal organisasi itu. Dan aku selalu peringkat terbawah waktu itu, peringkat terbawah. Dan kenapa ya, aku selalu bertanya kenapa sih, padahal aku tuh pengen banget loh ini, aku tuh suka banget loh ini, tapi kenapa kok nggak ada jalan sih, apakah sejelek itu aku, gitu. Terus kemudian waktu pelatihan, ada salah satu pelatih senior juga, dan itu sebenarnya satu angkatan 2012, dia bilang, kalau kamu suka newscasting ini, jadikan ini sebagai passion. Jadi latihan itu nggak cuma ketika latihan di home base istilahnya, atau di secret, tapi kamu juga butuh latihan di rumah, melatih pronunciation sendiri, mengecek pronunciation-nya sendiri. Dan akhirnya aku lakukan itu. Setiap malam sebelum tidur aku selalu dengerin berita BBC yang dari YouTube, sampai aku tertidur, sampai laptop itu mati. Itu setiap malam. Kemudian setiap hari baca berita dari BBC, dari The Jakarta Post itu. Baca aja setiap hari, tongue twister itu baca terus. Sama aku tulis itu, ini sih, aku ini sebenarnya antara entah berhasil atau tidak, aku tulis semua lomba-lomba yang ingin aku ikutin. Padahal waktu aku nulis itu posisinya aku masih posisi paling bawah dari semua teman-temanku yang ikut. Aku tulis semuanya. Misal Alsa Unpad, Alsa UI juara 1, Alsa ini juara 1, semuanya aku tulis juara 1, padahal posisinya di situ aku masih paling bawah. Kemudian pas ikut lomba, pertama kali ikut lomba dan juara, pertama kali juara itu di Polinela, itu memang kebetulan saingannya nggak banyak, cuma 5 orang waktu itu, karena memang tidak banyak yang tahu, dan aku waktu itu juara pertama. Dari situ itu piala pertama yang aku terima dan aku peroleh dari newscasting itu. Ikut lomba lagi, ternyata ikut lomba lagi masih nggak break lagi, terus aku ini lagi latihan lagi, tiap hari, tiap waktu, setiap ada waktu kosong selalu baca berita dari internet itu yang pakai bahasa Inggris, dan bacanya keras-keras, nggak boleh baca dalam hati, pokoknya baca keras-keras. Gimana caranya ngilangin logat Jawanya, pokoknya ngilangin, harus bahasa Inggrisnya harus bisa gitu. Akhirnya ikut lomba di pertanian waktu itu lombanya tingkat Sumbaksel, kayaknya tingkat Sumbaksel, dan di situ untuk pertama kalinya lomba bareng teman-teman semuanya, dan aku juara 1 waktu itu. Itu sih pertama kali ininya. Terus mantap. Mangga. Terus ada lagi waktu ini juga pertama kali lomba ke nasional, waktu itu di BINUS. Ceritanya waktu itu pertama kali aku juara tingkat nasional di BINUS, waktu itu sebenarnya yang dikirim bukan aku, karena waktu seleksi tingkat internal aku nggak masuk untuk dikirim, tapi kebetulan teman-temanku itu nggak pada bisa untuk berangkat. Akhirnya aku memutuskan aku yang berangkat, dan aku siapin ini sendiri, nggak apa-apa, istilahnya bayar sendiri nggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Akhirnya berangkat ke sana, dan ya alhamdulillah di situ untuk pertama kalinya di BINUS dapat juara 2 waktu itu.
Oke. Mantap, 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 mantap. Itu hal-hal yang kamu lakukan, kamu bangun, nggak dilihat semua orang, dan mungkin orang-orang memandang, gila ya bisa keren gitu public speaking-nya, bisa pede itu di depan audiens gitu. Ternyata ada perjuangan yang luar biasa dari seorang Arif untuk mengubah keadaannya. Dan ngomongin insecure tadi, aku ngebayangin banget, Rif. Kita di 2012 dengan kawan-kawan yang satu jenjang, tahun masuk yang sama, satu umur, kamu insecure. Jadi 2 tahun kemudian kamu back to 0 point. Back to zero, minus malah bisa dibilang. Saat orang lain modalnya 0, kamu minus gitu. Dan kamu bisa loh mengulang itu sampai akhirnya kamu ya dengan konsistensi dan kamu mencapai apa yang kamu impikan, mencapai apa yang kamu tulis itu. Keren, 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 keren. Hebat, hebat, Arif. Oke. Terus kalau ngomongin kampus sama organisasi, menurutmu ya jurusan deh bisa dibilang Ilkom sama ISO lah, lebih merucutnya begitu. Lebih besar mana perannya untuk karir, untuk aktivitasmu hari ini? Kalau aku boleh bilang lebih ke ISO sih sebenarnya. Lebih ke ISO. Kenapa? Iya, karena memang selama kuliah aku juga aktif banget di ISO. Ikut hampir 1 tahun itu ikut lomba-lomba, meskipun waktu itu memang biaya sendiri juga nggak apa-apa, istilahnya yang penting aku lomba gitu. Oke. Nah, kalau kamu boleh buat hipotesis ya untuk para mahasiswa gitu kan, ada yang fokus study oriented gitu ya, organisasi ngapain sih gitu ya, tapi nggak sedikit juga yang organisasi kemudian apa namanya menduakan perkuliahannya gitu, ya kan? Nah, kalau dari hipotesis seorang Arif gitu, benarkah untuk ya nggak apa-apa gitu, itu adalah pilihan atau memang itu nggak benar gitu, ya kan? Kamu harus berimbang atau memang ada porsi tersendiri atau memang harus kalau kamu mau punya skill, mau hebat di dunia kerja, nggak boleh kuliah-kuliah aja, ikut organisasi. Nah, kayak mana kalau dari sudut pandang Arif? Kalau aku sebenarnya pilihan sih itu. Pilihan kita aku nggak bisa memaksakan atau nggak bisa memaksa orang-orang harus ikut organisasi, karena sebenarnya aku juga itu nggak terlalu ke organisasi sebenarnya. Sebenarnya lebih ke ketika di komunikasi itu aku ke study oriented, tapi memang karena ISO tersendiri itu nggak terlalu organisasi, tapi memang dia ininya ke lomba dan latihan gitu istilahnya. Organisasinya nggak terlalu, tapi memang achievement oriented, artinya prestasi. Nah itu sih. Dan lagi-lagi itu pilihan untuk teman-teman semuanya. Ada yang nyamannya kuliah saja ya it's okay, ada yang sambil organisasi ya it's okay, yang penting enjoy aja, yang penting happy. Karena ada juga yang misalkan dia study oriented dan disuruh untuk organisasi, dipaksa untuk organisasi, ya nggak bisa juga gitu. Oke, yang penting happy, kita garis bawahi yang penting happy. Iya, karena kalau kayak aku juga organisasinya juga cuma satu itu, coba di ISO aja. Bahkan HMJ pun aku nggak ikut. Oke. Yap, yang penting happy. Terus terakhir untuk masa lalu. Ini masa lalu ya, nanti kan kita belum ngomongin yang sekarang dan masa depan. Masih panjang obrolan kita. Nah, tapi untuk masa lalumu, bisa kamu seberani itu ngambil keputusan yang itu terlalu beresiko, bro. Ngulang lagi, ya kan? Terus, ya keputusan yang bagi sebagian orang itu aneh, itu mungkin sebenarnya lu bisa diisu aja gitu tanpa harus pindah gitu kan, atau mungkin hal-hal lain yang pasti aku yakin kamu orangnya nekat deh gitu, dan itu pasti terpatri sampai sekarang kamu berani take the risk gitu, berani ngambil resiko. Kenapa bisa begitu dan apa manfaatnya kalau orang-orang harus contoh keberanianmu ini? Aduh, gimana ya kalau mencontoh? Enggak sih sebenarnya.
dulu waktu kecil aku pengen banget jadi atlet bulu tangkis sebenarnya. Waktu kecil sering-sering nonton badminton, terus sering apa namanya ngelihat audisi Jarum gitu. Waktu itu kecil pengen banget ikut Jarum, ikut audisi Jarum. Tapi karena takut, karena banyak, aduh kayak mana ini jauh, karena apa, karena ini, akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya nggak jadi hanya karena artinya itu kan aku gagal bukan karena memang aku gagal, tapi karena aku bahkan nggak berani untuk mencoba gitu. Kemudian ketika pas kuliah, aku masih pengen banget masuk ilmu komunikasi istilahnya. Aku pengen di dunia itu, aku mencintai dunia itu. Tapi kenapa aku kok masih terkungkung di fisika gitu? Artinya aku punya pilihan apakah apa ya istilahnya mengorbankan 2 tahun ini atau mencoba sesuatu yang baru, tapi aku nggak nyesel nantinya gitu. Istilahnya, kalaupun nantinya gagal atau apa, tapi aku pernah memanfaatkan waktu muda itu untuk berani mencapai apa yang aku mau gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang kasusnya sama seperti aku, yang salah jurusan ataupun apapun itu, kita punya 2 pilihan sih. Adalah pindah jurusan karena memang kamu nggak bisa bertahan di situ atau terlalu nggak bisa menerima itu, atau tetap di situ, tetap di jurusan tersebut, tapi dengan konsekuensi kamu harus berusaha dan juga menerima mencintai jurusan itu. Sama seperti apa tema yang ada di caption tadi, Bu. Do what you love and love what you do, itu sih sebenarnya. Oke. Do what you love and love what you do. Dan keputusan yang hebat supaya tidak menyesal. Suatu saat nanti kamu bisa katakan bahwa saat masa muda saya berani mengambil keputusan. Oh, agak macet-macet nggak, Bung? Sedikit, ya? Tapi sekarang sudah mulai. Oke, luar biasa. Ada banyak pembelajaran hidup dan jujur aku belajar, bro, hari ini tentang karena ngambil keputusan itu berani untuk keluar dari comfort zone, kemudian ya tadi ya ngalir aja aman, ada pilihannya, tapi meninggalkan kenyamanan kemudian memilih sesuatu yang menantang padahal itu ada cita-cita kita, itu nggak mudah dan kamu konsisten melakukan itu dan aku terstimulus. Apa yang gua ambil itu juga tepat gitu ya, karena itu adalah cita-cita kita. Thank you ya. Dan sebenarnya memang itu bukan tanpa risiko, benar resiko, benar sih itu, karena memang waktu kita sudah termakan 2 tahun, ditambah lagi kita mulai dari nol, di jurusan yang baru kita juga masih ada kendala, bahkan berhenti 3 semester itu. Di umur, di waktu, itu sih sebenarnya. Tapi ya aku bersyukur, itu salah satu hal yang paling aku syukuri sampai saat ini. Berani untuk pindah jurusan. Artinya enggak apapun nanti yang terjadi, istilahnya aku pernah mengambil keputusan yang ya berani itu sih. Oke. Ya, sekarang di dunia kerja gimana? Lebih menantang atau lebih seru karena kamu menyukai dunia ini dan ini real kehidupannya gitu? Gimana di dunia kerja? Iya, seru. Aku menikmati pekerjaan yang sekarang, siaran, MC, dan saat ini juga mulai untuk voice over, jadi voice over untuk English voice over di salah satu channel YouTube, dan ya aku mencintai pekerjaanku dan aktivitasku saat ini. Dan itu mungkin ini salah satu hal dari tadi pindah jurusan itu dan semua yang sudah dilalui itu, meskipun kalau secara materi ataupun apa mungkin saat ini memang masih proses, tapi aku suka menjalaninya dengan happy, dengan santai, dengan happy, dengan passion, dan I love it. Oke.
Oke. Kamu nanti jam 9 dijadwalkan siaran. Sabtu Minggu itu pasti kerja juga. Jam kerja deh. Kalau seorang newscaster, kemudian MC gitu ya. Itu jam kerjanya kayak mana, Bu? Pak Sherry. Gimana? Dari jam kerja dari weekday to weekend, dari Senin ke Minggu. Itu kamu kayak mana jam kerjanya? Padat, tak mengenal waktu atau gimana? Enggak, kerjanya santai untuk sekarang. Untuk beberapa tahun yang lalu kerjanya juga santai, karena kalau misalkan siaran juga kita ke kantornya pas siarannya saja. Kalau misalkan malam ya pas malamnya itu aja. Kemudian kalau weekday biasanya siaran. Kemudian weekend MC, kalau nggak MC biasanya aku juga nge-WO, tim WO juga. Oke. Oh, jadi cenderung Fleksibel. Fleksibel. Fleksibel, ya. Dan itu anak sosial banget, entrepreneurship mindset banget. Kebebasan waktu gitu kan itu. Iya, santai, fleksibel. Oke. Apa perahumu apa aja sekarang? Perahu apa? Di dunia kerja. Kamu di mana, jadi Radar TV? Iya. Radar TV dan Radar TV, terus sama brand MC sendiri itu sih. Masih berintis juga sih sebenarnya. Kalau MC aku juga masih berintis, masih coba ya 1-2, oke, itulah. Sama nanti bulan depan insya Allah kan itu tadi yang voice over di salah satu, ada dia namanya konten kreator, tapi dia punya banyak channel YouTube yang berbahasa Inggris, yang dia target marketnya untuk bukan orang Indonesia, untuk orang-orang Amerika dan pokoknya orang luar negeri gitu. Insya Allah bulan depan mulainya. Jadi channel YouTube viewernya orang luar negeri? Viewernya orang luar negeri. Oke. Dan kamu full English berarti di sana? Iya, full English. Tapi untuk voice dubbernya saja, voice over. Ya. Oke. Berapa tahun berarti udah di dunia kerja? Dunia kerja, aku mulai kerja sebenarnya dari tahun 2016. 5 tahun. 2016 mulai masuk di Radar. Tapi dulu juga di Radar, dulu sempat Gojek juga. Wow. Gojek dari tahun 2017 sampai awal Corona itu Gojek juga. Oke. Apa sih suka dukanya kalau itu siaran itu? Suka dukanya apa ya? Banyak sukanya sih sebenarnya. Oke, apa tuh sukanya? Sukanya ya apa ya? Karena itu kan kerjaan sesuai passion. Jadi kayak hobi yang dibayar gitu. Jadi kayak ini loh yang aku perjuangin selama ini. Ini loh apa kehidupan yang dulu aku impikan gitu istilahnya. Meskipun saat ini masih di TV lokal gitu. Tapi atmosfer dan semuanya ini yang apa istilahnya? Kayak hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ya. Oke. Terus kamu kan pasti punya target ya. Punya target ke depan gitu di dunia siaran mungkin gitu ya, atau nanti di public speakingmu gitu. Kamu ada nggak aktivitas harian yang mengasah kemampuanmu untuk terus semakin naik, makin tajam gitu ya, sampai akhirnya kamu memang bisa naik kelas gitu nanti? Ada nggak? Oke. Jadi sekarang juga aku masih apply sebenarnya dari dulu juga apply untuk ke media nasional, tapi memang belum keterima gitu. Tapi ya kita masih coba terus sih untuk apply itu. Sama sekarang lagi targetnya ke depan sih lagi bangun channel YouTube juga yang isinya tentang public speaking, MC dan lain sebagainya. Lagi berintis juga. Mudah-mudahan nanti bisa punya channel sendiri yang bisa berkembang. Ya. Oke. Kalau ngomongin presenter sih, sebenarnya skill itu bisa ini nggak sih dipelajari secara otodidak nggak?
tentang MC itu. Yap, MC atau Bisa presenter? sebenarnya. Bisa. Bisa sebenarnya. Kalau MC sebenarnya dulunya, karena aku dulunya itu sebenarnya WO, tim WO, wedding organizer, yang tiap minggu, tiap Sabtu Minggu pasti ada job wedding organizer gitu. Dan ketika job itu aku selalu ngeliatin orang MC ini, oh ternyata kayak gini ya, jadi MC itu kayak gini, dan ternyata oh aku bisa nih, kayaknya bisa sebenarnya jadi MC. Akhirnya setiap ngejob, setiap pas dapet job wedding, setiap job WO itu aku sambil ngerekam suara dari MC itu aku rekam sembunyi-sembunyi sebenarnya, mohon maaf ini untuk para senior MC. Sebenarnya sambil ngejob, sambil ini aku rekam suaranya, dan aku tulis lagi itu narasi ataupun apa, dan aku pelajarin lagi. Oke, sebenarnya aku bisa ini nih. Akhirnya pas ada temen yang mau nikah, oke aku nawarin, oke aku jadi MC-nya dong gitu. Oke, jadi MC-nya aku bisa loh, nggak usah dibayar, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi itu sih awalnya dari MC itu. Jadi awalnya dari mencuri ilmu, dari aku ngejob sebagai wedding organizer, dan itu memang kebetulan dunianya juga ada jalannya gitu. Oke, kamu apa namanya, slow profile itu ya, apa namanya ya, sedekat itu gitu dengan orang-orang, dan kamu memberanikan diri, ayo sini gue bantu gitu ya. Padahal di situ kamu juga mengasah kemampuanmu. Iya, karena waktu itu memang belum pernah jadi MC wedding, dan itu ada temanku yang artinya oke, memberanikan diri, oke lah ini coba-coba. Dan kemudian ada teman yang udah MC senior, teman juga di Radar, dia sudah MC senior, sudah banyak jam terbangnya, bilang kalau ketika kamu nge-MC apapun itu, post di media sosial, coba post di media sosial. Jadi selama sambil kita mengasah kemampuan kita juga membangun branding kita gitu. Jadi sambil kita asah kemampuan, bangun juga brandingnya. Jadi itu berjalan lurus. Jadi waktu dulu aku sebenarnya sering MC gitu, dan mau ngepost ke media sosial itu kayak takut, kayak apa sih ini, kayak gini aja di post gitu. Tapi ada temanku bilang bahwasannya ya kamu harus post dan bangga. Jadi kamu harus mengakui dulu kalau kamu itu MC sebelum orang-orang mengakui. Jadi kita harus declare dulu kalau kita itu MC, kalau kita itu layak dengan itu. Jadi aku post saja mulai sekarang, mulai waktu Mantap. itu. Iya. Dan itu ngefek lah. Ngefek, ya. Iya. Sampai kamu merename Instagrammu Arif Rifai MC, ya kan? Iya, Kemudian, merename, ya. Kemudian postinganmu itu konsisten, ya memang membrandingkan bahwa kamu adalah seorang MC dan kamu adalah seorang presenter gitu ya. Oke, If kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu dan Arif, ajarin aku dong. Dasar orang kalau mau belajar public speaking. Halo? Aha, Tapi sempat terputus macet ya? Sinyal? Iya. Macet ya? Iya, macet. Nah, kalau misalnya ada yang nemuin dirimu, terus bilang ke Arif, aku mau belajar jadi MC, mau jadi presenter gitu. Ajarin dong Kak, basic skill-nya itu kayak mana? By praktek bro. Apakah A, I, U, E, O, smiling voice, gitu. Coba. Ini jadi teknik ya, lebih ke teknik gitu ya. Jadi mungkin ada yang nonton terus mau gitu, gimana? Macet nggak ini? Oh, enggak ya? Enggak. Jadi lebih ke hal-hal teknis gitu ya istilahnya. Iya, benar. Kalau untuk jadi MC, presenter, dan lain sebagainya, sebenarnya vokal itu penting sih.
Jadi olah vokal, kalau kayak kita dengar kan MC ataupun presenter kan punya vokal yang dia cukup berkarakter gitu istilahnya. Kita bisa olah dulu vokalnya. Kalau misalkan vokal kita nggak terlalu tebel, nggak apa-apa sih, nggak terlalu bulat, it's okay. Tapi kita harus bisa apa ya istilahnya, diolah lagi supaya bisa lebih berwibawa. Kalau misalkan dia untuk MC yang apalagi untuk MC wedding, dia pembawaannya lebih lebih elegan, lebih berwibawa, dan itu butuh vokal vokal yang bagus gitu. Gimana cara olah vokal? Dong, ajarin dong. Bagi cara ilmunya cara dong. Oke, cara olah vokal kalau aku biasanya humming. Nah ini juga aku dapat dapat sebenarnya dulu vokal aku nggak seperti ini ataupun nggak ini, tapi karena dulu waktu di waktu di fisika kan aku ikut UKM-nya anak FKIP. Kamu tahu, aku anak IPA tapi ikut UKM anak FKIP. UKM KSS. KSS betul. Iya. Iya. Dan aku ikut kelompok studi seni. Jadi aku satu-satunya bukan anak FKIP tapi ikut UKM FKIP, dan itu UKM teater. Dan itu juga salah satu hal yang aku syukuri sih sebenarnya, karena di situ olah vokal benar-benar dilatih, mulai dari pokoknya dapat olah vokal dari situ sebenarnya. Dulu vokalku nggak seperti ini ataupun nggak sejelas dan nggak sepower ini, tapi ketika di situ kan dilatih terus dan bisa berubah ternyata vokalnya. Ya, gimana dong? Ayo dong, ajarin dong. Cara olah vokalnya. Masih macet? Oke, enggak. Aha, gimana dong? Ayo dong. Oke, olah vokal yang pertama sebenarnya ini untuk kalau misalkan pemanasan sebelum kita mau ngomong di depan umum atau apa aja, sebelum siaran, sebelum mulai MC atau sebelum berbicara di depan umum, cukup humming. Agung pasti tahu humming. Humming itu bibirnya ditutup, tapi giginya jangan ketemu. Gigi atas sama gigi bawah jangan nempel. Terus lidah ditaruh di langit-langit atas. Kayak gini, terus langsung. Oke. Begitu. Itu satu. Itu untuk pemanasan biar tenggorokan kita pita suaranya biar panas istilahnya sebelum digunakan. Karena kalau nggak gitu biasanya ada yang powernya nggak keluar atau apa. Itu tuh pemanasan sebelum mulai, atau biasanya aku kayak gitu. Terus A I U E O kayak gitu. Tapi pakai suara perut. Suara perut. Jadi teman-teman kalau mau melatih power, terutama power, ketika ngomong biasa tapi powernya bisa terdengar gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak memantulkan bola pingpong dari perut dikeluarkan mulai mulut. I U kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Itu yang kedua. Terus biar lidah kita nggak keblibet atau bibirnya nggak kaku, jadi itu juga penting. Itu seperti senam bibir istilahnya. Senam lidah juga itu biar nggak, ketika ngomong nggak belibet atau apapun itu. Terus senam wajah juga penting, yang gerak-gerakin aja wadahnya. Ayu weo itu sih. Oke. Itu beberapa tips, sebenarnya masih banyak lagi kalau misalkan mau olah vokal dari ngelatih power dan ngelatih sebagainya, biar ngomongnya nggak terlalu ngotot-ngotot tapi ada powernya gitu. Iya. Oke. Thank you bro, itu ilmu mahal itu. Halo? Cek sinyalku atau sinyal Arif? Oke. Tadi sempat mati ya? Tapi nggak apa-apa, sudah oke lagi.
Oke, tadi untuk olah vokal ya itu sudah itu apa bermanfaat banget dan pasti kalau ada yang nonton nanti bisa diulang kembali. Mudah-mudahan mungkin ada yang punya cita-cita yang sama lagi start gitu ya bisa dipraktekkan. Makasih bro untuk ilmunya. Nah yang kedua kan kadang orang itu ngomong itu dia nggak berkesinambungan. Halo? Halo, oke. Ini sinyalku apa sinyalmu ya, Bung? Oke, terdengar Rif? Oke, terdengar, terdengar. Ya, gini Rif, ada lagi masalah orang kalau mau belajar public speaking itu gimana caranya supaya antar kalimat berkesinambungan gitu, nggak habis bahan kata, kemudian menari gitu ya, nggak putus-putus deh, gitu gimana caranya? Apalagi pas lagi di panggung. Eh, aku juga sering masih AE itu juga masih sering sebenarnya. Itu adalah gimana ya sebenarnya? Untuk public speaking, training, persiapan itu penting sebenarnya. Jadi kita harus persiapkan dulu apa yang mau kita omongkan, apa yang materinya. Atau kalau pernah aku ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita berbicara di depan umum. Kita harus tahu dulu siapa diri kita. Itu yang paling penting. Sebelum kita tahu materi kita, sebelum kita tahu audiens kita harus tahu dulu diri kita. Jadi apa kelemahan kita? Apakah kita juga sering nervous ketika berbicara di depan umum, sering gemeter ketika berbicara di depan umum, kita harus tahu itu. Dan ketika kita sudah tahu kelemahan kita bisa istilahnya apa namanya, tahu juga cara mengatasinya gitu. Kalau misalkan kita tipe orang yang sering nervous, sering gemeteran di depan umum, oke, ini juga salah satu tips apabila kita gemeteran ketika ngomong di depan umum, coba diurai. Ini aku dapat dari waktu itu ikut mentor Lampung. Jadi ketika kamu nervous ketika di depan umum, coba diurai. Jadi jangan di tangan saja, tapi uraikan saja. Misalkan gerak-gerakan kakimu, ataupun apapun itu, jempol kaki digerakin gitu, istilahnya tidak terfokus ke muka ataupun tanganmu yang jadi tidak terlihat, nervousmu itu tidak terlihat. Itu sih. Yang kedua, setelah kita tahu diri kita juga harus tahu audience, know the audience. Kita harus tahu audiens kita, siapa yang akan jadi audiens kita. Itu umurnya berapa, tipe orangnya seperti apa, apakah anak muda, apa orang tua, apakah pejabat atau lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi nanti cara penyampaian kita. Dan yang ketiga tentu saja tahu materi apa yang akan kita sampaikan. Itu sih. Oke, mantap. Yap, thank you untuk tips and triknya, Rif. Sekarang kita coba masuk ke sesi terakhir, bro. Ngobrolin visi, ya. Jadi di ngobrolin visi ini kita membahas visi dari orang yang kita undang, gitu ya. Kalau ngomongin visi hidupmu gitu, atau di dunia yang kamu cintai sekarang, itu kamu ingin dikenal seperti apa, atau kamu punya cita-cita yang sebesar apa? Kalau visi seorang Arif hari ini. Visiku sebenarnya masih nggak berubah sih sebenarnya dari dulu. Pengen jadi news presenter ataupun reporter di TV nasional, dan aku masih berusaha sampai sekarang. Kalaupun nanti mungkin karena apapun, dan mungkin aku ada beberapa alternatif lagi. Saat ini nggak terfokus ke TV, tapi ada platform-platform lain yang aku bisa menjadi presenter di mediaku sendiri gitu. Dan sekarang sih lebih ke bangun branding sendiri, bangun brand sendiri, Arif Rifai MC dan brand-brand lainnya, terutama sekarang lagi mengembangkan YouTube juga, mudah-mudahan konsisten. Itu sih lebih ke bangun brand sendiri, bangun media sendiri. Jadi kalaupun namanya manusia, namanya
orang hanya bertugas untuk berusaha. Artinya kalau kita pengen jadi seorang news presenter di TV nasional, aku cuma bisa berusaha, cuma bisa daftar dan ini dan ini. Tapi at the end of the day kita nggak tahu bagaimana nasibnya nanti. Tapi kalaupun nantinya nggak jadi presenter ataupun host di TV nasional, istilahnya aku ingin bangun channel ataupun bangun mediaku sendiri dengan melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu sih, lebih ke bangun brand sendiri. Bangun brand ya. Dan sekarang lebih tertarik ke itu sebenarnya. Nggak terlalu menggebu-gebu lagi untuk daftar ke media nasional, tapi lebih tertarik ke bangun brand sendiri, bangun media sendiri gitu. Dan ini eranya, bro. Ternyata dulu aku berpikir oke, keren banget ya jadi news presenter di TV nasional. Ternyata memang tapi sekarang ada alternatif lain yang lebih memudahkan kita gitu sebenarnya. Ada media-media lain yang bisa membuat kita lebih berkembang gitu istilahnya. Ya. Oke. Yep. Masih terdengar jelas? Oke, masih terdengar. Ya, baik. Terakhir mungkin Arif Rifai mau kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berjuang juga sama seperti dirimu gitu ya, atau untuk keluargamu gitu ya, hal-hal yang mungkin nggak kamu ceritakan gitu dari perjuangan seorang Arif gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana? Untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang berjuang, ataupun yang tadi sama seperti aku yang salah jurusan atau lain sebagainya, kita selalu punya pilihan antara kamu keluar dari jurusan tersebut atau yang mungkin saat ini merasa di kerjaannya tidak nyaman atau apapun itu yang merasa kamu tidak nyaman, kita punya dua pilihan, selalu punya pilihan antara kamu keluar dan mencari sesuatu yang kamu inginkan, atau kamu tetap berada di situ tapi kamu harus berusaha untuk menerima dan juga mencintai apa yang kamu lakukan itu sih. Oke, untuk keluarga di rumah ada pesan? Untuk keluarga di rumah apa ya? Ada nggak mungkin gini terakhir ya, aku sama kayak kamu Rif. Jadi untuk keluarga itu kadang kita menyembunyikan hal-hal yang sulit gitu ya, terus kita menceritakan ketika itu semua sudah selesai, ya kan? Macet. Oke, aku ulangi. Jadi aku dan kamu itu kayaknya miripnya gimana? Terhadap keluarga, kadang kita untuk hal-hal yang menyulitkan, jadi tantangan itu nggak kita ceritakan. Tapi begitu beres, kita ceritain, gitu ya. Nah, kamu pasti punya alasan, dan terhadap apa yang kamu capai hari ini, kamu mau sampaikan apa ke orang tuamu? Monggo. Apa ya sebenarnya? Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku alami, semua ini instingnya aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan aku hanya ingin keluarga itu tahunya yang baik-baik saja seperti itu. Yang susah-susahnya, yang jelek-jeleknya, yang apapun itu biar aku sendiri yang ngalamin dan yang tahu gitu istilahnya. Jadi dan aku yakin semua anak juga seperti itu sih, ingin memberikan yang terbaik, dan kalau ada jelek-jeleknya, kalau ada susah-susahnya, sebisa mungkin tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan keluarga, selama kita bisa istilahnya. Oke. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak tentang skill public speaking ke Arif, tapi Arif sudah konfirmasi jam 9 ada siaran, dan pasti Arif butuh waktu untuk istirahat dulu ya. Thank you, makasih banyak ya Arif ya udah berkenan ngobrolin visi bareng di sini. Terima kasih Agung sudah kasih kesempatan untuk cerita ke teman-teman semuanya. Ya, meskipun ceritanya tadi banyak ceritanya, nggak ada tips-tipsnya juga. Tapi itu by experience, bro. Dan kalau aku sih greget ya, greget artinya merasakan apa yang kamu rasakan. Dan menurutku itu penuh nilai sih. Gitu. Dan dari setiap bait
ada yang dipelajari, mudah-mudahan gitu juga nanti teman-teman bisa mempelajari, entah mereka skip di menit keberapa, ada insight yang diambil. Tadi juga ada beberapa tips bisa diaplikasikan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita hari ini. Amin. Oke, Rif ya, kita tutup ya. Makasih banyak semuanya teman-teman, baik yang hari ini nonton ataupun nanti kita share ke join. Halo? Ya. Halo. Oke ya. Oke. Baik teman-teman, see you di ngobrolin visi selanjutnya. Terima kasih banyak Arif gitu ya. Mudah-mudahan kita semua hidup penuh manfaat. Agung Ardiansyah, Arif Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih Agung. Terima kasih banyak Arif. Sukses Gung. Sama-sama ya, kita sukses bareng.